Bang Dewa. Oke. Kita Baik, saya katakan ya. yang jadi Matius iya, iya, 28 ayat iya. 1. Silakan Sebentar. dibaca. Sebentar. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Hari Sabat hari apa, bro? Hari Sabat menurut Yahudi hari apa? Sabtu. Oke. Setelah hari Sabat lewat. Nah, lewat hari Sabat hari apa? Hari Minggu. Pada hari pertama minggu itu. Nah, iya kan? Jadi Yesus itu metong Jumat, bangkit hari Minggu. Langsung ditampilin juga ya? Oh ya, saya sudah paham. Anda mau mengutip hari ketiga dalam kalender Yahudi itu apa? Iya kan? Nah, maksud Yesus iya akan dibangkit. Oi, diam dulu kau. Ini bukan waktunya kau ngomong. Dengarkan dulu, silakan Mbak Natali. Diam dulu. Nah, saya sudah tahu dia akan memakai ayat itu. Oke, apakah ayat itu merujuk kepada hari ketiga menurut kalender Yahudi atau menurut Yesus bahwa ketika kematiannya, kemetongannya pada hari yang Jumat itu dan bangkit pada hari yang ketiga yaitu hari Minggu? Kenapa kalian harus memaksakan bahwa harus pada kalender Yahudi hari ketiga itu hari apa? Seperti itu pemahamannya, bro. Makanya kalian masih sesat sampai hari ini. Sebentar. Kenapa? Ini tidak sedang berbicara tentang kalender Yahudi. Ini tidak berbicara tentang kalender Yahudi. Tetapi di sini Yesus katakan bahwa dia harus metong dan bangkit pada hari yang ketiga itu jumlah waktu kemetongannya. Oke. Low battery. Please charge. Oke, baik. Saya tanya Anda, kalender hari ketiga Selasa, itu kan menurut kalender Yahudi itu ya, tidak ada hubungannya dengan jumlah waktu ketika Yesus harus mengalami penderitaan. Karena Yesus katakan bahwa dia harus dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu merujuk kepada jumlah. Oke, baik. Kita merujuk kepada Matius yang tadi saya bacakan. Hari Jumat. Sebentar. Jangan memaksakan kehendakmu. This is my Bible, not yours, ya. Oke, kita merujuk kepada. Oke, jadi pendapatmu pendapat ngaur. Pendapatmu itu pendapat ngaur. Pendapat. Ya. Kamu ya boleh. Siapapun boleh bebas berpendapat. Tetapi ketika kita berpendapat itu divalidasi dengan data dan fakta sejarah. Oke? Oh, baik. Sekarang kita buktikan. Iya. Enggak. Saya sudah paham. Saya sudah paham. Dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga ya.
Hari yang ketiga, oke sebentar. Hari yang ketiga bukan merujuk kepada kalender Yahudi bahwa hari yang ketiga itu hari apa. Tetapi hari yang ketiga itu merujuk kepada jumlah waktu ketika dia metong. Makanya, sekarang gini, bentar, kita sesuaikan. Baik, jangan memaksakan kehendakmu sebentar. Sebentar bro. Kita lihat Matius 28 ayat 1. Bentar, Buya, izin ya, aku turun dulu, baterai tinggal 2%. Oh, siap. Bang Api, iya. Iya nanti aku baterai tinggal 2%, Bang. Sambil dicas, sambil dicas jangan turun, Pak. Sambil dicas aja ya. Tapi nggak bisa. Sambil ngopi kan lalu ada warung janda di situ, masa lu masih gua kasih tahu di Jimmy gua kepret lu. Ya, numpang lah di situ aja. Jimmy nih, pemain lama. Pak Kingdom dari tadi nyerocos aja, jadi kita dengerin dia ngomong. Iya. Aku kan rencananya mau cas baterai sambil mandi nanti nih. Nanti udah begitu keluar masuk ke roomnya Bang Hanapi, biasa nyari-nyari yang begituan, nggak puyeng. Iya, lu cas dulu itu, sambil cas jangan turun, Bang Jimmy. Ya, Bang Jimmy jangan turun dulu. Abis ini saya mau mandi dulu. Saya hanya buktikan saja ayatnya ya. Sekali lagi. Tidak masalah. Ketika Anda mengatakan saya jelek, secara tidak langsung Anda sudah menjelekkan Tuhan karena Dia yang menciptakan saya. Berarti Tuhan yang menciptakan saya adalah Tuhan yang jelek. No. Oke. Ya, enggak masalah. Enggak masalah. Ya? Masalah. Oke. Sekarang coba kamu open cam supaya saya bisa lihat kegantenganmu. Nah, jangan Bang Dewa gondrong. Kamu lebih jelek dari saya gitu. Bang Dewa gondrong. Artinya kamu lebih jelek dari saya. Nah, oke, nggak apa-apa. Makanya jangan jadi orang itu terlalu BODOH. Ya, oke, bentar Pak Kingdom, bentar Pak. Makin keserupan dia. Ya, Pak Kingdom ini luluhnya cuma nama gua. Pak Kingdom ganteng, ya, baik hati, tidak sombong, udah. Dulu sama gua dia. Pak Kingdom ini kenapa ya? Dia nyerocos dulu bentar ya. Bang Ricky, selamat siang Bang Ricky. Rick. Selamat siang. Oke, nah mudah-mudahan si Ricky ini agak waras nih. Anda Protestan Katolik, Bre? Baik, Bang Abu, sebentar. Saya baca. Ya, Pak Kingdom mandi dulu. Pak Kingdom mandi dulu. Ya, mandi dulu, udah jangan ngomong. Dulu. Udah. Mandi dulu. Kalian takut ya? Biar ganteng lagi, mandi dulu. Ayo, mandi dulu tuh kata Bang. Ya, karena memang ilmunya kalian tuh ilmu ngawur semua. Bentar, Kingdom. Ini Ricky ini Kristen dia. Bang Ricky jangan Protestan Katolik, Bang. Kenapa sih ngomel-ngomel dia? Bang Ricky, Protestan Katolik, Bang? Protestan. Oke, Protestan. Semoga Bang Ricky di pagi hari ini otaknya agak waras. Lanjut. Ya itu Bang Dewa, lanjutin dulu aja sama Bang Ricky nih. Tidak ada pun itu cakap dia diselamatkan, jangan bohong-bohong kau. Kalau berdongeng itu jangan berdongeng. Aduh kau ini. Lebih parah. Parah kau ini. Kalau mau dongeng memang nomor satu kau kedrun ini. Kalau mau buat cerita dongeng, aduh, memang jago deh. Yang tidak ada di Alkitab ditambah-tambah. Yang kurang ditambah-tambah. Memang lebih dari Tuhan. Ini Bang Ricky, abangku. Bang Ricky, kita tadi berdiskusi. Bang Ricky, kita tadi berdiskusi dengan data-data yang ada. Maka kita ini selalu berdiskusi, data dulu disampaikan, lalu kita bernarasi dari data itu.
Makanya kalau memang Yesus itu tersalibkan, lalu kenapa kalau dia tahu untuk disalibkan, kenapa dia harus selamat dari cawan kematian berdoa? Satu. Yang kedua, kita tadi sampaikan data-data yang ada bahwa Yesus ini kan orang benar. Maka di Amsal 15:29 kalau ada data. Ya enggak ada yang berdongeng, maka itulah kau bantah datamu sendiri. Bila masa boleh kata menyelamatkan aku. Bila masa. Apa? Yang saya tengok dia kita Elisa Baktani saja yang dia sebut. Apa? Aduh kau ini. Instruksi Ricky, kau instruksi sebelum kau ngomong. Kau coba minum dulu kau. Ngomong yang jelas. Ini mulutnya dibuka mangap kau. Jangan mingkem kalau ngomong. Kalau Isa dalam Islam itu ditapukang sama Allahnya lari. Sampai celana cebelak seluarnya lari kejar manusia. Aduh. Nggak jelas tuh kenapa Ini sih nggak bisa yang kayak gini diskusi yang ada nanti malah kita seakan-akan dianggapnya Kalau rendah. Isa dan Allah dalam Islam itu Nggak bisa. Waduh, Nah, tengok mereka ni betul-betul pada menambah ni. Mendongeng saja kerja mereka. Dia Yesusnya kayak Bang Riki mau diskusi atau apa bangku? Teman-teman yang Kristen naik lah kalau memang mau membantah Bible Anda, karena musuh Anda itu sebetulnya Bible Anda sendiri loh. Kami para apologet Islam itu hanya membacakan data yang ada. Kenapa malah Anda itu malah posisinya menyerang kami? Justru kami ingat Yesus itu kayak mengingatkan Muhammad. gitu loh. Menantu disikat, jalan tua disikat. Ricky mau mode binatang. Ayo sama saya kalau mau mode binatang. Aduh. Ayo. Ini kalau Mau mode binatang. Jangan sama Ustaz kalau mode binatang. Ketinggian ilmunya. Aduh. Sama saya aja. Pak, gimana istrimu udah jadi pesendal belum? Aduh, kau kan bekas Istrimu? pesudal. Oh Kau kan bekas pesudal enggak. Dulu bekasnya itu saya harus bersaing dengan di pesendal. pesantren. Kau kan pesudal di pesantren. Dulu Enggak, kau enggak. di Pesendal rohani ada, pesendal bakti ada. Kamu nggak tahu pesendal Kau kan ada bakti? 10 anak haram dengan Nih. Abang Yaman. Aku bukain datanya ya. Aduh, kau Aduh, itu. kakek Kau itu tua, kan kakek tua. Istrimu udah jadi pesendal belum? Tapi kalau udah nggak bisa ketuaan gini nggak lawan laku ya jadi debat. pesendal Mereka ya. mula Udah membuat sistem. melorot ya. Hosea 1:2 ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Tidak ia bisa kepada berdebat. Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal, dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal hebat dengan belakangi Tuhan. Loh, kok pergi? Hancur memang Oten ini bananya. Coba Pak Bang Ari nih. Bang Ari selamat siang Bang Ari. Bang Ari. Apa? Ya Abang dari Protestan Katolik Abang. Protestan. Protestan. Nah enak ini Mbak Natali sama Bang Ari saja. Kira-kira mau nggak ngebahas yang barusan? Tapi agak ngeri sih Bang Ari. Agak ngeri memang. Itu kita lihat-lihat memang kalau mau bahas itu ya lawannya memang harus siap juga. Tapi kalau baik-baik aja ya nggak perlu juga sih. Saya baru masuk. Oh iya baru masuk. Baik ini. Baik Mbak Natali. Dia nggak suka makan ya. sabun. Baiklah baik. Gimana Pak Ari? Ada yang mau didiskusikan, ditanyain dulu mungkin? Atau mau langsung ditanya? Ada yang Bang Ari, Bang Ari kalau mau bertanya silahkan. Jangan sampai Bang Ari masuk cepat keluar, repot nanti. Waduh, Gitu loh. nggak enak dong Pak Ustadz.
Itu namanya Silakan bre, bertanya bre, udah bre, jangan Bertanya, tanya. kau naik kau langsung pikiran kau langsung melayang-layang Ari kau. Jangan kau, Iya. silakan bertanya. Silakan Pak Ari kalau mau bertanya silakan Pak. Nanya apa ini? Bebas. nanya aja Apa mau? kenapa Tuhanku manusia gitu. Ya. Oh, Bisa. Ini Boleh nggak saya nanya Bang tentang- Al Hidayah ini kan mualaf, mungkin mau tanya kenapa kok keluar dari Kristen gitu, mungkin juga bisa. Itu pertanyaan bagus itu. Mau nanya apa? Silakan. nanya hadis Nasain nomor 3897. Bagus No. ini Bang, hebat nanyanya Hadis. pakai hadis. Bagus. Kayak hadis ya. Hadis An-Nasai ya katanya ya. Tentang Suruh dia perihal bacakan deh. Pak, An-Nasai berapa? Bisa dibacakan? 3897. Nomor 3897. Ya, gimana? Apa yang mau dibacakan di situ yang dipertanyakan? Ya kan di dalam hadis itu kan ada asbabun nuzulnya di Al-Azab dan At-Tahrim itu. Nah, mengenai hadis itu Apa ini? sebabnya ke situ gitu loh. Ini bertanya atau kebingungan Apanya sih? sih? Ya, begitu Sebabnya bertanya. situ. Ini Nanti ini hotelnya kalau bertanya pakai data. Awas loh nanti Pak Ari kalau ditanya nggak pakai data jawabnya. Giliran Iya. bertanya pakai data. Silakan aja. Apa benar yang membuat turun ayat Al-Ahzab dan At-Tahrim itu disebabkan oleh karena kisah hadis An-Nasai ini gitu loh? Benar atau tidak gitu? silakan Bang Al Hidayah mau jawab dulu. Loh, itu pertanyaannya apa itu? Apa Iya. betul hadis Surat apa? ini karena ada Quran? Ya Quran dulu lah, penjelasannya kan hadis. Ini Ya, pertanyaan kalau sejak mengenai bersyarat masalah ini. hadis tersebut, intinya bahwa berdasarkan riwayat dalam Sunan An-Nasai ini, teman-teman. Jadi teks hadis An-Nasai 3, saya sendiri bingung ya, kok pakai 3897. Saya 1000 aja nggak hafal-hafal, dia orang Kristen tuh udah melampaui saya. Belajarnya tinggi ya, jauh banget belajarnya ya. Jadi teman-teman, konteks daripada kalimat dia bilang katanya asbabun nuzul lah gitu kan dari surat At-Tahrim gitu kan. Jadi di sini dari riwayat Anas bin Malik yang berbunyi bahwa Rasulullah memiliki seorang budak perempuan yang beliau gauli. Maka Aisyah dan Hafsah itu terus-menerus mendesaknya sampai beliau mengharamkan budak itu atas dirinya. Lalu Allah Rabbu Jalla Jalaluhu menurunkan tuh ayat tersebut. Maka kalau dia kan belajarnya terjemahan bahwa dikatakan wahai Nabi mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu. Jadi makna menurut ulama hadis ya mufassir menjelaskan makna hadis ini sebagai berikut. Asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, hadis ini menjelaskan konteks turunnya surat At-Tahrim ayat 1. Dalam peristiwa ini Rasulullah mengharamkan atas dirinya seorang budak perempuan bernama Mariyatul Qibtiyah, atau bisa jadi madu yang beliau minum, atau meredam kecemburuan Aisyah dan Hafsah. Itu dari cemburu yang tidak terkendali. Maka hadis ini menunjukkan bahwa cemburu yang terlalu berlebihan meskipun wajar pada seorang istri dapat menyebabkan tindakan yang tidak tepat. Jadi Aisyah dan Hafsah itu karena cemburu bersekongkol hingga membuat Nabi mengharamkan sesuatu yang halal baginya. Ya, maka disinilah namanya daripada belajar ilmu hadis, abangku. Lalu permasalahannya di mana? Lalu apakah hukum itu berlaku? Hah? Kelakuan itu bisa diterapkan kepada orang-orang pada saat ini? Tadi dengerin ini saya nggak? Narasi saya dengarkan nggak? Dengar. Nah, apa? Kalau dengar berarti apa kesimpulannya? Itu kan tentang menggauli budak ya? Bukan lari ke situ. Ini merupakan teguran halus yang sangat halus kepada Nabi. Meskipun niat beliau itu baik, yaitu menyenangkan hati para istrinya, maka Allah mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan seorang Nabi yang berhak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Coba tanya Natali. Saya Tanya mau Natali. Mau tanya saya apa? Emang Natali budak? posisi Iya. Natali Posisi yang kenapa?
menjadi istri Nabi seperti itu, melihat Nabi. Istri Nabi, saya bukan istri Nabi, jangan gitu dong. Kan Apalagi Nabi yang sekarang adanya Nabi Luga, gimana? Masuk sedikit ya. Orang-orang Kristen boleh tidak bang? Pertama kamu di sini manusia yang kami lihat, kamu bukan hewan. Kami sangat hargai kamu naik di Kemal, boleh tidak ya? Ini saran aja. Kalau boleh bila mengutarakan narasi atau pertanyaan, janganlah bertanya sesuatu yang bila nanti kami balas ini seakan-akan terlihat penghujatan yang tidak berkualitas ilmu. Nah, contohnya, pertanyaan Anda sebegini. Kalau kami tanya Hakim-Hakim 19:24 perintah Yesus, pergilah, bawalah keluar, perkosalah di depan matamu, ini kan jadi hina menghina kita nanti. Jadi kami hargai kamu sebagai manusia, mana Yesus dan kamu bukan orang, bukan hewan. Jadi kalau bernarasi, pendusta. Sabar. Jadi kata Kalau bernarasi bang, tolong jaga narasinya supaya jangan sampai kita nanti bila membalas nanti terlihat seakan-akan tiada manfaat. Mana Di Yesus sini bang katakan ada perkosa. otoritas yang lebih Banget ya lebih pas manusia. untuk Iblis, didialogkan. anak iblis nih. Kenapa ini Kristen begini, nauzubillah? Kristen, sabar dulu ya Kristen ya. Ngomong Apabila kita belum di beres ada satu hal mutlak bang di Kemal ini yang kamu tahu, Yesus ini 2000 tahun jadi perdebatan Tuhan atau daging atau Nabi firman, cabul atau aja anak, nabinya atau ini. putra. Bentar. Bang Al, Nah ini seharusnya dielaborasikan, aja dia ngomong. dijabarkan. Bentar, nggak apa-apa Bang Al. Karena mereka kan yang memulai, nggak apa-apa. Kita juga nggak mau hujat kok. Kita pakai data. Iya. Kita pakai data, nggak apa-apa. Izin ya Bang Al ya. Karena tadi dia mau pertanyakan masalah perkawinan ke budak segala macam. Dijelaskan. Coba ini lihat data yang saya bawakan ya. Lihat data yang saya bawa. 1924 Natali. Dibilang mana? Sebentar. Itu ini bentar. Yang ini dulu. Ini, aduh, mana lagi tadi? Oten ini tengok sejak kami yang pernah Kristen ini di atas sudah kesurupan belum berargumentasi loh. Kita duduk bernafas aja udah kesurupan mereka. Ini lihat ya. Ini saya bawa narasinya jelas, sumbernya dari Alkitab Sabda. Kita lihat di Markus 2:28, di situ ada peristiwa di mana anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Ya tapi terserah lah mau Tuhannya ngapain, tapi kita lihat ya di Matthew Henry. Ya Matthew Henry ini pakar Bible ya, bukan kayak kalian Ten. Kita lihat ya Matthew Henry ini bilang apa? Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah, sang mempelai laki-laki itu sedang bersama mereka. What? Yesus nikah sama murid-muridnya, mempelai laki-laki sedang bersama mereka. Ini mereka laki-laki nikah sama laki-laki. Jadi gini ya ternyata ya. Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah, sang mempelai laki-laki itu sedang bersama mereka. Ini sama loh dengan yang tadi Anda bawa hadis ya kan? Itu penjelasannya. Terus Anda bilang ini dari Al-Quran begini-begini, sudah dijelaskan Ustadz. Nah ini sekarang pakar Bible sendiri yang menjelaskan di dalam Bible Anda. Matthew Henry sendiri mengatakan Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah, sang mempelai laki-laki itu sedang bersama mereka. Yesus nikah sama laki-laki, murid-muridnya juga nikah sama laki-laki. Bener ini gini. Dadamu berbulu paman, batismu berbulu, macam mana kita pelukan? Ini nikah sama laki-laki, ini gimana ini? Astagfirullahaladzim. Macet. Bisa dilihat ya datanya ya, jelas ya. Dari Alkitab Sabda nih Matthew Henry. Nih Markus 2:28. Jelas. Silakan Pak Ari, Bang Ari, silakan coba bagaimana tanggapan Anda? Silakan Bang. Silakan. Itulah kalau di benaknya Oten ini ya, semua kebencian saja yang ada di pikirannya. Benci Islam saja. Sehingga kalau naik pun bernarasi pun tidak jelas. Hanya menguapkan kebencian mereka loh. Karena itu memang diajar kami di gereja dulu, membenci Islam, begitu. Akhirnya di kumal-kumal begini hanya kebencian. Tengok narasi-narasi mereka ini. Tahu tentang hadis, Bible-nya tidak tahu.
Itulah sebabnya selalu Kristen ini kalau ditangkap oleh polisi babak belur. Begitu di depan polisi, depan hakim disuruh baca, ternyata satu ayat pun tentang hadis dia tidak tahu. Jangankan hadis, Bible saja. Yesus bilang Bapak lebih besar daripada aku. Tidak, Yesus, kaulah Bapak itu sendiri. Yesus bilang ajaranku bukan daripada aku. Tidak, Yesus, kaulah firman itu. Katanya belum beres tadi katanya. Oke, coba dibereskan yang tadi, coba. Ya, yang ini belum beres ini. Ini memang saya juga heran nih, kok nggak beres-beres ya sampai sekarang ya. Katanya Yesus nggak menikah, ternyata tiba-tiba dapat kabar menikah dengan laki-laki pula dia nikah. Oke, bentar. Beralih. Kalau Anda tidak mampu menjawab, biarkan ini si Cepe nih yang jawab. Cepe, ngomong kau. Silakan Cepe. Apa yang mau diomongkan? Nih, gimana nih Yesus dan murid-muridnya baru aja menikah. Sang mempelai laki-laki itu sedang bersama mereka. Oh, Yesus dan murid-muridnya laki-laki. Pasangannya pun laki-laki. Harus dimaknai lah, jangan membaca aja. Makanya saya juga heran, ini maknanya gimana ya pernikahan sesama dengan laki-laki? Itu mau adu apa itu? Adu apa itu? Kawin memawin. Menikah loh. Kalau dikatakan terus nikah dianggurin aja, nggak dikawinin gitu? Nikah cuma dianggurin? Yang jelas kawin memawin itu. Bazir gitu, terus nikah dinikahin aja gitu. Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Sang mempelai laki-laki itu sedang bersama mereka. Oh, ngapain nih mau nikahin laki-laki? Mau ngapain? Ya, Yesus kan nggak mengajarkan aspek-aspek jasmani ya. Kenapa mengajarkan? Wah, itu karena kamu Kristenkan Yesus. Ilmu Anda ini tidak setinggi pakar Bible loh. Ini pakar Bible loh, Matthew Henry loh mengatakan. Nggak ada pakar Bible, nggak ada pakar Bible. Pakar apa dia? Oh, pakar apa dia? Ini lihat nih Matthew Henry. Tahu siapa? Kok nggak masuk di sini? Kok nggak masuk di sini di Alkitab Sabda? Siapa kau? Ini jajarannya apa? Ada Matthew Henry, SH, Galilah, Yerusalem. Nih, ini kau nggak masuk di sini. Ini kau siapa? Nggak ada ilmumu di sini. Coba. Kesempatan bicara gimana? Rumah apa ini? Rumah jahiliyah. Nah iya dijelaskan itu. Bagaimana itu laki-laki kawin laki-laki yang berbulu dada, tidak sikat gigi pula, bulunya betisnya banyak, ketiaknya juga berbau. Gimana membeluk? Itu juga coba jelaskan tuh. Atau kebiasaan begitu, CP di Kristen memang memeluk laki-laki yang berdada bulu gitu, berbulu dada pula. Dia kan berbicara tentang rohani, spiritual. Itu apa di? Nggak ada tual nani di situ dia. Itu mana ada tual naninya di situ? Mana ada pernikahan rohani di sini? Di sini nggak ada tulisan pernikahan rohani. Nggak ada tulisan pernikahan rohani. Aspek spiritual, bukan aspek lahiriah yang dijelaskan. Inilah Oten kan dia mau menghujat sendiri, dia selalu ketampul sama Bible-nya. Sebab apa? Di hati mereka kebencian tanpa mau belajar. Ini ya. Kau nggak usah inilah, ini ya, lihat ya. Sungguh tidak masuk akal bahwa mempelai Simpson menangis. Aduh. Karena aspek yang kalian bahas ini aspek lahiriah. Gimana kita nyambungnya ini? Apa sih ini orang? Ada tidak Yesus pernah mengajarkan lahiriah spiritual, spiritual, ilalia untuk Kristen gitu ada? Itu aku bilang CP karena kau mau Kristenkan Yesus, tapi mohon maaf Yesus nggak kenal Kristen. Dijelaskan aja itu, coba. Aku dan Bapa adalah satu itu salah satu. Di mana di situ aku dan Bapa satu? Maksudnya Bapak ikut nikah juga gitu, jangan aneh-aneh lah kau. Ini cuma ngomong Kristus dan murid-muridnya, kok Kristus dan Bapak adalah satu lagi. Ini lagi nggak ada ngomong pernikahan Bapak, jangan gitulah, jangan gitu Bapak dibawa-bawa. Kalian nggak layak berbicara aspek agama. Layak kok, ini bisa dibuka, semuanya bisa akses ini dibuka untuk umum, kok nggak layak bicara? Kau lah yang nggak layak kalau nggak mampu jawab. Mana di situ tulisan rohani? Mana di situ tulisan rohani? Mengatur aspek batin. Nggak nanya agama itu mengatur apa? Yang saya tanya, ini mau diapain? Mau kawin, makan, minum. Ini mau diapain? Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Sang mempelai laki-laki itu sedang bersama mereka. Kristus itu bukan fisik. Terus? Kristus itu gelar, bukan fisik. Gelar, fisik gelar ya apa sih fisik kok gelar? Fisik. Kristus itu bukan fisik, makanya kalian Kristen ngapain aja ya kalian dulu Kristen? Jadi Kristen waktu Kristen, nggak belajar ngapain apa? Dulu? Suruh kau jelasin itu. Nggak mengerti apa-apa. Kristus itu bukan fisik.
Dari Terus tadi murid-muridnya omong doang, tidak ada menjelaskan itu ayat itu. nggak bisa jelasin. Ini gimana nih mau diapain gitu loh laki-laki Kristus ini. itu bukan fisik. Terus Dari mana? elektronik. Kristus Iya, bukan fisik tapi elektronik gitu maksudnya. Bukan fisik tapi picit. Kalian Kristen dulu ngapain aja? Kristus Dulu bukan fisik. baca Amsal, baca Kristus Yehezkiel. itu ya Dulu saya Kristen baca Amsal, baca ngapain Yehezkiel. aja dulu. Dulu saya baca Amsal, Yehezkiel. Ayat emas itu. Amsal itu berbicara aspek fisik perjanjian lama. Iya, fisiknya banget. Ya tepat. Bener Tapi itu ya? pun bisa dimaknai di luar fisik, tulisan-tulisan seperti itu. Oh, di luar fisik. Apa yang kau baca dari Amsal? Coba jelaskan apa yang kau baca dari Amsal. Amsal 7:18 dan seterusnya. Mantap, Marilah mantap. kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati Kalau asmara. maknai itu di luar fisik. Karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Jangan berada di rumah Sekantong uang dibawanya. Gak Ia baru nyambung pulang jadinya. menjelang bulan purnama. Aw, 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 aw. Terus ya kalau kayak gini Pertanyaannya, Kalau yang tadi seandainya lagi nih, pantasan untuk istrinya disuruh seandainya pergi, selingkuh aku sebab mau lakinya sama mualaf ini, laki-laki ya. Atau kalian ini menjadi Laki-lakinya sama inspirasi. Yesus loh, aduh gimana sih itu. Kalian Tunggu, ini kan dia bisa bilang menjadi apa? inspirasi bagi orang lain, khususnya ada yang mau mualaf ini. inspirasi, betul. Ini bisa menginspirasi untuk menjadi mualaf. Pengajaran apa yang didapat pada Islam sehingga Loh, kalian tadi katanya berpindah? apa aja ya waktu kamu Kristen, sekarang pada Islam, malu ya. Kenapa kalian bisa berpindah? Iya, Seharusnya tadi mau kalian yang bisa ngapain aja kamu di menjawab. Kristen kan aku bilang baca Amsal, baca Pengajaran Yehezkiel. istimewa apa sehingga Ya. kalian berpindah? Ini Ya karena otaknya narasinya kagak jelas. Yehezkiel 23 nih. Ia melakukan Iya, kita lebih buatlah banyak itu. lagi. Kita Hah, buat. Iya, Iya, nggak mau buat alasannya sama kau. apa? Ya, kita buat katanya mau. Karena suaminya Kita buat katanya. Apa Ngapain buat yang sama kau? diajarkan pada Bang, Islam buat katanya. karena sehingga suaminya kalian Mbak bisa Natalia, berpindah? karena suaminya Mbak Natalia sering keluar kota, dia takut diamsal Ya, sama makanya orang. nggak bisa kalian bingung. Makanya dia Kalian pindah. kenapa? Alasan kalian bingung pasti. Kenapa kalian Pak, berpindah jadi menjadi nanya mualaf? tadi Bapak kan Bingung nanya kalian. saya apa aja sih yang kalian dapat waktu Kristen? Kalian ngapain aja waktu Kristen? Nih saya mau kasih tahu ke Bapak. Iya. Ya udah dia Kita misalnya bikin itu tidak dijawab. tepat. Kita buat itu kok nggak tidak tepat tepat. lah. Kan pengalaman saya kok kau Ya, yang itu ngatur tidak pengalaman tepat. saya. Lalu yang Kau diam lah. Kau nanya aku jawab kok kau seperti nangis. apa? Ya seperti ini. Ia melakukan lebih banyak lagi Berarti kalian kesendalannya. bingungnya kalian yang mualaf. Sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersandal dengan Bingungnya kalian. Kenapa alasan kalian ia berpindah? birahi kepada Bingung kalian kan? kawan-kawannya yang bersandal, yang auratnya Iya, kita buat itu salah. seperti aurat keledai dan zakarnya Mualaf seperti bingung lah semua ini. zakar kuda. Itulah naik menghujat lagi kau Ten. Bible kamu ayat porno lah Ten. Tapi apa Engkau kau sampai di menginginkan hadis yang orang Islam kemesuman tidak belajar masa hadis. mudamu. Bible biar kau kau tidak belajar. menjadi Sebentar, mohon Kalian- harap kalian tenang, ini harap tenang. biar Saya baca menjadi Bible penuh hikmah. inspirasi Ini bagi pengalaman yang saya lain, ini mana waktu tahu. Kristen. Ini yang Kan saya kalian dapat waktu berdakwah. saya Kristen. Tenang, harap tenang ya. Kalian kan berdakwah itu biar Bang Keo, dengarkan Bang Keo, ini firman Tuhan loh, lagi dibaca, nanti Tuhan marah. Dengarkan. enggak, biar banyak mualaf. Engkau menginginkan masa mudamu, menginginkan kemesuman masa mudamu. Waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Itu yang saya dapat dulu waktu saya Kristen. Memang sampai Ngapain sekarang aja? itu dijamah-jamah, makanya di Yerusalem ada sebuah susu. Iya, ada Iya, sebuah ada dua susu yang susu, ada sangat dua mewah. kubah hitam. Ini dengan saya kubah kasih tahu kamu. emas. Oh, nggak pakai Itu yang kubah. dijamah-jamah sampai sekarang. Telanjang, kelihatan. Untung Mau lah aku lihat? udah gak berjaga Mau lagi lihat? teman-teman. Mau lihat? Bersyukur aku udah gak berjaga Itu lagi. yang Aku sudah gak berjaga dijamah-jamah lagi. sampai Erik, sekarang. Orang-orang Salut aku sama Kristen. memperebutkan itu. Biar Dengar gua ya? jari Dengar ya? kalian. Sebentar. Kyo. Kalian kan ini kan nggak ngerti. Salut aku Iya, sama jangan Kristen kejam. ini. Bayangkan sampai seks saja diatur loh mereka. Cara seks Sampai bagaimana, sekarang, cara memasukkan bagaimana. Salut aku kubah sama yang Bible ini. kubah Nggak yang usah, berbentuk jangan putih gitu dong, nggak ada itu, datanya. Ini kubah yang ada berbentuk berita putih bagus. itu yang Berita hitam bagus. dan yang gold, yang Berita emas. bagus. Itu yang dijamah.
dibiarkan. Diam dulu ya. Ini Yeskiel 16. Biar ku ajari kau memaknai. Kau mau ngajar apa nggak punya data? Baca loh. Jangan minta susu dia. Tolong layar tuh digedein bisa nggak? Layar tuh digedein ini. Enggak, Buya kepental lagi, Buya. Kepental. Aduh, lagi kepental. Iyalah. Gara-gara mendesah-desah sih. Nggak jelas. Apa sih? Penuh hikmat kok. Yeskiel 16 6 sampai 7 ya saudara-saudara. Ini terlihat jelas ya. Itu di jama-jama. Apa itu? Itu kan isi di Bible-mu. Dua bangunan di Yerusalem itu yang ini Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Tuhan yang bangunan di Yerusalem itu Yerusalem menjadi istrinya. Yeskiel 16:6 ya. Kita lihat ya. Puting susu yang berada di Yerusalem itu dua. Maka aku lalu dari situ. Malah puting susu. Dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Biar ku ajari kalian memaknai. Siap-siap, dengar. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Begini kualitas kualitasnya SDM-nya rendah gimana? Buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tapi engkau dalam keadaan terancam bukit. Di jama-jama ternyata ini kita lihat satu perikop. Tuhan mengut Yerusalem jadi istrinya. Istri Tuhan yang di jama-jama maksud Anda. Jama sampai sekarang, makanya ada rencana di jama-jama sampai sekarang istri Tuhan. Bait suci yang ketiga oleh Trump. Trump sudah mau bangun bait suci ketiga. Hati-hati itu akan di bait suci ketiga. Hati-hati itu akan di bangunan ini istri Tuhan loh. Iya, Allah kan menikah di Yerusalem. Bangunan itu yang berbentuk puting itu ada di kota Yerusalem. Iya, ini kan Tuhannya Kristen ya, Yeskiel 16:7 ya. Ini perikopnya itu Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Ternyata istri akan terus Tuhannya dijama, makanya awas rusak. Aduh, kena peringatan aku. Rusak nanti itu. Baca Bible TikTok gak kuat, aku turun naik dulu. TikTok gak kuat denger Bible baca. Yang dimaksud dengan Baitul Maqdis. Ya ini satu bukti ya, Iwan bilang. Ini adalah satu bukti bahwa di Eropa, di Amerika itu Bible itu dilarang dibaca. Jangankan di Amerika, jangankan di Eropa, TikTok aja bisa tahu mana kitab yang berbahaya, mana yang tidak. Ini satu bukti ya. Salah satu Bu Nanat itu kena banned kenapa? Gara-gara baca Bible. Betapa berbahaya Bible itu. Maknainya makanya TikTok. Saya juga manusia yang Coba sekarang baca. Susah kalau terpental, ada yang kondisikan. Coba kasih moderator aku. siap. Di situ ada puting susu, ada bangunan yang berbentuk puting susu kubah, dua bangunan suci dianggap suci. Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram, ya apa? Masjidil Aqsa. Di situ dijamah-jamah terus, makanya ada rencana Trump untuk membangun bait suci ketiga. Ya, ini Yeskiel 16:7 ini ada istri Tuhan loh. Buah dadanya montok loh. Bentar lagi dirusak. Gak boleh dijama-jama, gak boleh dijama-jama. Ini dada montok ini dua bangunan itu akan segera dirusak. Kalian tangkap perkataanku. Dirusak. Kalian tangkap perkataanku. Berarti Kristen ajaran perusak. Karena terus Kristen ajaran perusak berarti. Perusak dia. Iya, karena di jama-jama terus pasti akan rusak dua bangunan itu. Ya berarti Kristen ajaran perusak berarti ya, luar biasa. Siap. Yang mau membangun bait suci ketiga deh. Ngeri banget. Yang mau membangun bait suci ketiga akan Kok nggak diludahin dulu sih? Harusnya diludahin dulu dong. Pigo. Ini mudah-mudahan ini Kristennya agak waras. Kena pelanggaran lagi. Memang sempak koyak binatang ini memang. Aku turun dulu. Aduh.
Coba Pigo sama Dewa. Ikut turun, si Pigo ikut turun. Oten berserak. Pigo sama Dewa aja, nggak apa-apa. Pigo sama Dewa. Tadi dia sempat typing soal Dewa. Naik lagi Pigo, silakan. Kita sama-sama open cam. Ayo. Dewa kenapa takut open cam? Takut disembah Dewa. Silakan Pigo. Mana Pigo tadi? Nggak berani. Ngomong dicuekin, malah bahas Bible sampai bermenit puluh menit. Bagian saya bahas hadis. Ini Bang Ari, ini Keo ini kan dia ini pakar teologi. Nah, ya dia itu harusnya memberikan pemahaman yang baik dan benar. Dan ternyata, aduh. Iya, tadi kan berbicara puting di jama-jama, yaitu di Yerusalem itu Allah menikah dengan di Yerusalem. Ya puting itu kubah dua bangunan Yang buat mau yang tahu dianggap yang suci. tadi ya, itu datanya Yeskiel Makanya 16, catat 6 sampai perkataanku, 7 ya. dua puting Jadi, itu kalau terus di jama-jama di Yerusalem. Ya udah. birahi sekali dia ya. Udah, rusak. Birahi. Sudah gantian. Ngomong Ya gantian lah. Sebentar sebelum dilanjut dengan saudara-saudara saya ya. Ini karena memang terlalu sensi ya. Saya takut juga ini trauma ini. Akun berturut-turut saya diem dulu lah ya. Saya promosi sebentar. Ini buat yang lagi nonton di TikTok maupun channel YouTube manapun. Jangan lupa ya saksikan ini disiarkan live di channel YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Buat channel YouTube manapun yang ingin melivekan silakan, atau yang sudah livekan lanjutkan ya. Lanjutkan. Jadi kalau mau livekan saya itu free, bebas, saya nggak minta uang apapun. Silakan Anda melivekan sebanyak-banyaknya. Yang mau re-upload, mau upload silakan, diviralkan, di-livekan sebanyak-banyaknya, diluaskan. Oke, lanjut Bang Ali Hidayah. Bang Dewa silakan. Mana tadi nggak ada perpuluhan, nggak ada persembahan kasih, nggak ada. Enggak ada. Saya tidak meminta perpuluhan, persembahan kasih, persembahan melas sama sekali. No. Saya tidak akan pernah merendahkan harga diri saya untuk memelas dan meminta-minta ya. Nggak pernah haram hukumnya untuk memelas-melasan. Oke, lanjut. Jadi bebas ya, free. Siapapun, kapanpun mau ngambil video saya, mau nge-live-kan silakan. Saya nggak minta uang sedikit pun, nggak pernah, apalagi banyak, nggak pernah ya. Lanjutkan. Lanjut. Ya, jadi ini pelajaran sama kamu Ari ya, sama orang-orang Kristen lah. Kalau boleh yang namanya kebencian Islam itu dijauhkan lah. Jangan benci sama kami loh. Nah, satu hal yang kamu harus tahu, kami ini masuk Islam karena kami memuliakan Yesus. Itu hal yang paling mutlak itu. Bagaimana mungkin kami bilang kami Kristen, Tuhan kami Yesus, di kitab kami Yesus ditampar, di kitab kami Yesus dibugilkan, di kitab kami Yesus diludah, di kitab kami Yesus ditumbak, di kitab kami Yesus terkutuk. Jadi itu tidak sinkron ketika kita Kristen. Jadi tidak heran ketika orang-orang Kristen naik di Kumal, hanya narasi-narasi yang ujaran kebencian, supaya boleh menimbulkan bagaimana provokasi, ayat-ayat yang dia tidak paham. Jadi inilah sebab di Kumal-Kumal begini, coba ada satu hal mutlak. Usah bertele-tele Bang. Bisa nggak? Kau bawa hadis satu, kau mau aku bahas ayat porno, kepental kami nanti. Masih terlalu banyak yang aku mau bahas kalau porno di Bible. Contoh Yeskiel, ayat Keluaran 23 nomor 1. Orang yang hancur buah pilirnya, yang diputung kemaluannya, tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Aku tanya samamu, kau sudah diputung buah pilirmu? Udah? Ya itu makanya diam. Saya itu tadi bilang orang sedang mengarahkan. Udah hancur kayaknya Bang. Ya Dia nggak untuk pernah masuk sekarang jemaat tidak Tuhan. bisa. Bisa.